Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota. Selamat sore, tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Lintas Berita Magota edisi Kamis 15 Januari 2026, selengkapnya bersama saya, Priscila Balebu. Kita ikuti informasi yang pertama dari RRI Manado. Karyawan-karyawati RRI Manado menggelar takziah memperingati seminggu kepergian Kepala RRI Manado, Azhari Bahriawan Thalib, di rumah dinas. Karyawan dan karyawati LPP RRI Manado Kami siang menggelar takziah untuk memperingati 7 hari wafatnya Kepala LPP RRI Manado, almarhum Azhari Bahriawan Thalib. Kegiatan ini berlangsung dengan penuh khidmat dan suasana duka sebagai bentuk doa dan penghormatan atas jasa almarhum selama memimpin dan mengabdi di RRI Manado. Takziah diawali dengan pembacaan tahlil, kalam ilahi, serta doa yang dipimpin Ustadz Ubaidillah Ma'ruf yang dipanjatkan khusus untuk almarhum agar mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala serta diampuni segala hilaf dan dosanya. Dalam rangkaian peringatan 7 hari kepergian almarhum juga disampaikan ceramah dan tausiah singkat oleh Ustadz Haji MZ Atamimi. Dalam tausiahnya ia mengingatkan bahwa kematian adalah kepastian bagi setiap manusia sehingga menjadi pengingat untuk senantiasa memperbaiki diri dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau kita tahu bahwa kehidupan kita ini akan mengalami kematian, apa yang harus kita lakukan? Semua kita akan mengejar yang namanya masuk surga. Bu, suka masuk surga kamu? Pak, semua tuh kan suka masuk surga kan? Iya. Itu kan hari-hari kita berdoa pada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta dapat kebahagiaan di dunia, baru minta kebahagiaan di akhirat. Lalu yang satu kita minta supaya Allah jauhkan kita dari api neraka. Karena memang semua manusia itu memang tujuan kita, Bapak Ibu, semua suka masuk surga. Ketua Tim Penyiaran RRI Manado, Richard Kundiman, menyampaikan bahwa semasa hidupnya, almarhum Azhari Bahriawan Thalib telah memberikan dedikasi yang besar bagi lembaga penyiaran Radio Republik Indonesia. Almarhum dikenal sebagai sosok pemimpin yang dekat dengan karyawan, rendah hati, serta kerap memberikan motivasi kepada seluruh karyawan dan karyawati dalam menjalankan tugas. Kami sangat kehilangan seorang sosok yang merupakan bukan saja sebagai pemimpin, tapi juga sebagai sahabat, bahkan orang tua kami. Banyak sekali nasihat-nasihat, arahan-arahan Bapak kepada kami, agar supaya kami terus membuat RRI ini menjadi suatu media yang dapat menjadi kebanggaan bagi masyarakat, bukan pada kami, tapi masyarakat yang ada di Sulawesi Utara, bahkan di Indonesia. Richard Kundiman pun berharap keluarga yang ditinggalkan, khususnya istri, anak-anak, dan cucu almarhum, senantiasa diberikan kekuatan, ketabahan, serta keikhlasan. Dia juga berdoa agar almarhum ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bobi Sambeka, RRI Manado, terus mengudara untuk Indonesia. Kita beralih ke informasi lainnya. PSSI dan KONI serta Dispora Sulawesi Utara bahas kemajuan sepak bola di daerah. Di antara pembahasan tersebut yakni terkait dengan Liga 4 yang akan digelar di tahun 2026 ini. Menggiatkan olahraga sepak bola Sulawesi Utara tahun 2026 menjadi pembahasan awal pada pertemuan PSSI Sulut bersama Ketua dan jajaran KONI di kantor KONI Sario Manado pada Selasa 13 Januari. Haikal Mikhail, pelaksana tugas Sekretaris Umum PSSI Sulut, mengatakan pembinaan sumber daya manusia atau SDM serta kompetisi sudah menjadi pembahasan PSSI Sulut bersama dengan pusat untuk berkoordinasi terkait dengan bagaimana kemudian kemajuan dari sepak bola di daerah. Pasalnya PSSI Sulut dan juga pusat
menilai pada olahraga ini di Sulut memiliki potensi besar terhadap prestasi dan minat olahraga dari masyarakat. Kita memang kita diamanatkan oleh PSSI Pusat sebagai pelaksana tugas PSSI Provinsi Sulawesi Utara, dan kita memang berencana untuk menggiatkan dan menjalankan program-program kompetisi maupun pembinaan SDM di Sulawesi Utara. Kami mohon bantuan dan mohon dukungan dan mohon arahan dari Wali Provinsi Sulawesi Utara. Kita menilai bahwa Sulawesi Utara mempunyai potensi yang luar biasa besar untuk lebih berkembang lagi dan lebih berprestasi lagi, dan memang itu yang ingin kita capai dan ingin kita lakukan. Dia pun mengatakan kompetisi Liga 4 akan digulirkan cepat oleh PSSI melalui technical meeting pengurus dengan melakukan pendataan kembali sirkuler untuk kompetisi tersebut berlangsung ke depannya. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kita ikuti informasi dari RRI Gorontalo. 2.000 lebih masyarakat di Kota Gorontalo belum memiliki kartu identitas diri KTP elektronik. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kota Gorontalo terus merampungkan proses perekaman kartu tanda penduduk elektronik KTPL. Hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh warga wajib KTP memiliki identitas kependudukan yang sah dan terdata secara nasional. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo Yusranto Kadir menyampaikan perekaman KTPL salah satu prioritas utama khususnya bagi warga yang belum melakukan perekaman maupun yang baru memasuki usia wajib KTP. Jumlah penduduk di Kota Gorontalo saat ini berjumlah 204.805 jiwa. Nah, dari jumlah penduduk tersebut untuk wajib KTP itu ada sebanyak 150.269. Nah, progres yang sudah melakukan perekaman KTPL itu sebanyak 147.386 jiwa atau 98,08%. Dan untuk data belum merekam itu sebanyak 2.883 jiwa. Nah, ini yang tentunya menjadi target utama kami. Dan dari 2.800-an itu tentunya hasil analisa kami itu paling banyak adalah para pemula ataupun pemilik KTP yang usia 17 tahun. Yusranto menjelaskan Dukcapil Kota Gorontalo tidak hanya melayani perekaman di kantor, tetapi juga melakukan pelayanan jemput bola ke kelurahan, sekolah, serta kelompok masyarakat tertentu guna mempercepat proses perekaman. Menurutnya, kepemilikan KTPL sangat penting karena menjadi syarat utama dalam mengakses berbagai layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, perbankan, hingga bantuan sosial. Yusranto menghimbau masyarakat yang belum melakukan perekaman KTPL segera mendatangi kantor Dukcapil untuk memanfaatkan layanan yang telah disediakan tanpa dipungut biaya. Dari Gorontalo, Bobi Riawan melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya terkait dengan pengurangan dana desa tahun 2026 ini berimbas pada berbagai program dan kegiatan pembangunan di desa. Pemerintah Kabupaten Gorontalo tahun ini mengalami penurunan signifikan untuk alokasi dana desa yang berimbas pada berbagai program dan kegiatan pembangunan di desa. Di tahun 2026 ini, pemerintah daerah hanya memperoleh kurang lebih 141 miliar rupiah. Jika dibandingkan pada tahun 2025, pengurangan dana desa ini cukup signifikan. Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa PMD Kabupaten Gorontalo Sumantimaku, pada tahun 2024, dana desa yang diterima pemerintah daerah mencapai 163 miliar rupiah. Namun angka ini terus menurun menjadi 160 miliar rupiah pada tahun 2025 dan di tahun 2026 ini tinggal 141 miliar. Ia menjelaskan dengan adanya pengurangan dana desa ini, maka setiap desa juga akan mengalami pengurangan. Pengurangan dana desa yang signifikan memaksa pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian baik dalam hal belanja, program-program yang ada, hingga pengurangan honor aparatur desa. 2026 ini tentu menjadi tahun yang sangat menantang bagi pemerintahan desa, karena memang
tahun 2025 rata-rata desa itu mengelola dana yang kurang lebih 160 miliar. Tahun ini Kabupaten Gorontalo tinggal mengelola dana kurang lebih 140 miliar atau berkurang 20 miliar. Yang itu berimplikasi kepada fiskal yang ada di masing-masing desa yang rata-rata tinggal mengelola sekitar 250 sampai 300 juta. Itu perubahan drastis fiskal ini mengganggu pencapaian target-target yang selama ini sudah dirancang oleh pemerintah desa. Kita tentu berharap yang bisa kita gunakan ini adalah bagaimana fiskal yang terbatas ini tetap berorientasi kepada pertama penanganan hal-hal yang bersifat pelayanan publik. Yang kedua adalah mendorong dan menstimulasi ekonomi mikro yang ada di tingkat desa. Meski menghadapi keterbatasan dana, Sumanti mengungkapkan pemerintah Kabupaten Gorontalo terus berupaya mencari solusi agar program pembangunan desa tetap berjalan dengan maksimal. Selain itu, pemerintah daerah juga melakukan evaluasi terhadap program prioritas yang benar-benar dibutuhkan masyarakat desa untuk memastikan penggunaan dana desa dapat memberikan dampak yang optimal meski dalam kondisi anggaran yang terbatas. Sumanti berharap setiap desa nantinya dapat terus melaksanakan program pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Dari Gorontalo, Rusdianita, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Anda masih mendengarkan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut, produksi pemberitaan Korwil 5. Kita beralih ke informasi dari RRI Tahuna. Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki beragam keindahan alamnya yang dapat dijadikan destinasi wisata seperti halnya wisata kuliner Batu Keti Beach di Kampung Likuang. Destinasi wisata kuliner Batu Keti Beach yang berlokasi di Kampung Likuang, Kecamatan Tabukan Utara, memiliki keindahan alam tersendiri seperti panorama pantai yang indah dengan beragam fasilitas yang tersedia, sehingga memiliki daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung di tempat tersebut. Lokasi wisata Batu Keti Beach tidak saja menyediakan beberapa jenis kuliner yang dapat dinikmati para pengunjung, tetapi juga fasilitas lainnya seperti penginapan bagi para pelancong dengan harga relatif murah dibandingkan dengan penginapan lainnya. Pemilik Batu Keti Beach, Nur Afni Oktavia Mokol, kepada RRI mengatakan, dipilihnya lokasi itu sebagai tempat usaha wisata kuliner selain memiliki prospek ke depan, juga sesuai dengan pemberian namanya Batu Keti, artinya batu karang yang dapat menahan tantangan apapun. Kalau Batu Keti Beach, kalau di bahasa kita orang Sangi bilang kan batu keti berarti batu keras ya. Jadi itu kita ambil karena kebetulan ini yang tanah ini sesuai dengan sudah tanahnya memang namanya batu keti. Ya. Tapi kalau kita orang percaya kita biasa batu keti itu batu keras, itu batu karang. Jadi itu simbol dari yang mana di usaha ini ada penyertaan Tuhan. Tempat tersebut selalu dipadati wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara yang berkunjung di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sementara Avender Immanuel Dalela, pengunjung wisatawan Batu Keti Beach, berpendapat pelayanannya sangat baik dengan kreativitas pengelolaannya cukup tinggi sehingga memberi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang berkunjung di tempat itu. Menurut saya pribadi, wisata Batu Keti Beach ini pelayanannya begitu baik, juga kreativitas dari pemilik atau pengelola tempat ini itu begitu tinggi, hingga banyak sekali wisatawan dari luar seperti Tahuna, Manganitu, ataupun kota-kota yang lain atau kampung-kampung yang lain tertarik untuk dapat datang ke wisata ini. Wisata kuliner Batu Keti Beach telah menjadi salah satu potensi destinasi wisata di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang dapat dinikmati para wisatawan yang berkesempatan berkunjung di wilayah paling utara NKRI. Dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jumel Johanis melaporkan. Kita
Kita beralih ke informasi selanjutnya. Polres Talaut gelar Bin Rohtal dan Baksos jelang Isra Miraj tahun 2026. Polres Kepulauan Talaut memperingati Isra Miraj 1447 Hijriah dengan menggelar pembinaan rohani Bin Rohtal dan bakti sosial di Masjid Jabal Rahmah Melongane, Kamis 15 Januari pagi. Kegiatan diawali dengan ceramah agama oleh Ustadz Muhammad Sodik Hasan, dilanjutkan dengan aksi bersih-bersih lingkungan masjid. Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Aris Lustionugroho menyatakan bahwa kegiatan ini bertujuan memperteguh keimanan dan ketakwaan personil. Melalui penguatan spiritual, anggota Polri diharapkan mampu bekerja lebih profesional, berintegritas, dan tulus dalam melayani masyarakat. Acara yang dihadiri oleh jajaran pejabat utama Polres Kepulauan Talaut serta anggota merupakan bagian dari instruksi Mabes Polri untuk melaksanakan peringatan Isra Miraj secara serentak di seluruh tingkatan kepolisian. Sesuai dengan TR dari pimpinan bahwa jajaran Polres melaksanakan kegiatan memperingati Isra Miraj, sehingga dari Polres Kepulauan Talaut melaksanakan kegiatan bakti sosial, dan tadi sudah diawali dengan mendatangkan ceramah dengan Pak Imam untuk mengisi siraman-siraman rohani kepada anggota Polri, sehingga nantinya apabila anggota Polri ini punya keimanan dan ketakwaan yang bagus, dia bisa melaksanakan kinerjanya secara profesional dan dengan sepenuh hati, dan bisa melayani masyarakat sebaik-baiknya. Dari Melongane, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, RRI Robert Tamaroba terus mengudara untuk Indonesia. Informasi lainnya dari RRI Talaut, peringatan Hari Dharma Samudra merupakan momentum untuk mengenang para pahlawan samudra yang telah mendharma baktikan hidupnya demi kejayaan bangsa dan negara Indonesia. Pangkalan TNI Angkatan Laut Melongane menggelar upacara peringatan Hari Dharma Samudra ke-64 tahun 2026 di Makolanal Melongane, Kabupaten Kepulauan Talaut pagi tadi. Upacara dipimpin langsung Komandan Lanal Melongane Letkol Laut Pelaut Yogi Kuswara, diikuti oleh seluruh jajaran perwira hingga tamtama, Jalasenastri dan PNS di wilayah perbatasan NKRI Filipina tersebut. Dalam amanat Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Muhammad Ali, Letkol Yogi menegaskan bahwa momen 15 Januari bukan sekadar seremonial, melainkan pengingat atas pengorbanan para pahlawan samudra dalam pertempuran di Laut Arafuru 64 tahun silam. Peringatan Hari Dharma Samudra merupakan momentum untuk mengenang para pahlawan yang telah mendharma baktikan hidupnya demi kejayaan bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai. Tuan semangat rela berkorban, pantang menyerah oleh Komodor Yosudarso. Kobarkan semangat pertempuran, mengiringi perlawanan tanpa lelah kapal perang RI Macan Tutul menghadang armada kapal perang Belanda. Semangat bertempur dan pantang menyerah prajurit RI Macan Tutul tersebut telah menorehkan pita emas dalam sejarah nasional perjuangan bangsa Indonesia. Peristiwa heroik yang tidak pernah pudar di hati segenap rakyat dan bangsa Indonesia. Peringatan Hari Dharma Samudra harus menjadi kontemplasi dan refleksi diri untuk meneladani nilai dan semangat juang yang ditujukan oleh para pahlawan samudra, yaitu sikap kesatria, rela berkorban dan pantang menyerah, serta patriotisme tanpa batas yang menjadi jati diri prajurit Matra Laut. Para pahlawan tersebut telah membuktikan bangsa Indonesia tidak akan pernah gentar menghadapi musuh dalam upaya mempertahankan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Semangat dari peringatan Hari Dharma Samudra ini harus dapat diaktualisasikan dalam tugas-tugas kekinian. Untuk itulah kita dididik menjadi prajurit Jalasena yang tangguh menghadapi badai dan gelombang demi tugas mulia mempertahankan kedaulatan negara di laut. Sejarah mencatat Hari Dharma Samudra berakar dari peristiwa heroik tahun 1962. Saat itu, Komodor Yosudarso bersama KRI Macan Tutul gugur dalam misi rahasia mempertahankan Irian Barat dari penjajah Belanda. Kalimat legendarisnya, kobarkan semangat pertempuran, kini menjadi jiwa bagi prajurit
Jalasena untuk terus membangun kekuatan pertahanan laut yang profesional dan dicintai rakyat. Dari Melongane, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Informasi tersebut mengakhiri lintas berita Magota edisi Kamis 15 Januari 2026. Tetaplah bersama kami layar Nusantara 5 Radio Republik Indonesia. Saya Priscila Balebu. Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.